Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita akan lihat dulu apa itu permutasi. Nah, permutasi adalah penyusunan R unsur dari N objek yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutan itu penting sekali buat permutasi. Dan biasanya permutasi itu menggunakan kata penyusunan. Penyusunan apa? Penyusunan R dari N yang tersedia. Jadi dia mau susun R dari N yang tersedia dan dia harus memperhatikan urutan, ya. Kemudian ada beberapa bagian dalam permutasi. Yang pertama itu permutasi dari unsur yang berbeda, rumusnya P R dari N atau P ini permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Oke, kemudian permutasi dari unsur yang sama. Jadi ada beberapa unsur yang sama. Ini rumusnya permutasi KLM. Ini KLM adalah unsur-unsur yang sama dari N. Jadi rumusnya N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial. Ini dikali semua. Kemudian permutasi siklis. Permutasi siklis rumusnya P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Oke, kita akan lihat contoh soal. Nah, sebelum itu kita kenali dulu tadi ada tanda seru itu ya, yang Ibu baca dengan faktorial. Nah, tanda seru ini dibaca dengan faktorial, di mana faktorial bisa dikatakan perkalian ke belakang. Jadi contoh di sini 0 faktorial itu nilainya adalah 1, kemudian 1 faktorial itu nilainya adalah 1, 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Jadi ke belakangnya 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 3 faktorial juga sama. 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Nanti kalau misalkan ada 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Jadi nanti itu hasilnya adalah 24. Oke. Nah, itu untuk faktorial. Oke, sekarang kalau kita sudah paham faktorial, kita bisa lihat contoh soal di sini. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, nah kalau punya soal, kita harus bisa membedakan dulu soalnya permutasi atau kombinasi. Nah, karena ini kita contohnya di permutasi, kita bisa langsung bilang ini permutasi. Tetapi kalau nanti misalkan di soal ulangan kan kita tidak bisa membedakan mana yang permutasi dan kombinasi. Jadi kita lihat dulu di sini untuk membedakan, kita perhatikan dulu karena penyusunan pengurus OSIS harus memperhatikan urutan. Nah, kenapa bisa memperhatikan urutan? Lihat, untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, biasanya urutan suara tertinggi ada di posisi ketua, kemudian selanjutnya itu sekretaris, dan kemudian bendahara. Jadi urutannya diperhatikan. Nah, karena ini memilih yang memperhatikan urutan, walaupun di soal dia tidak kasih tahu, tapi kita harus bisa membedakan mana yang memperhatikan urutan dan tidak. Nah, kalau ini kan jelas-jelas memperhatikan urutan ya. Nilai banyak suara paling tinggi biasanya jadi ketua, seperti itu kan, sekretaris, dan nanti disusul oleh bendahara. Jadi kita tahu ini soal permutasi. Karena dia memperhatikan urutan, maka soal ini merupakan soal permutasi unsur yang berbeda. Kenapa unsurnya berbeda? Karena ketua posisinya berbeda dengan sekretaris dan bendahara. Jadi posisinya ini berbeda. Ya, oke. Kita lihat. Dari ini setelah kita tahu ini permutasi unsur yang berbeda, kita lihat mau ambil berapa dari berapa unsur yang tersedia. Lihat, kita mau ambil 3. Jadi R-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1. Jadi 1, 2, 3 yang mau kita ambil. Kita mau ambil 3 dari berapa? Dari 10. 10 ini dari mana? Dari sini. Calonnya kan ada 10 calon. Dari 10 calon, kita mau ambil 3. Jadi R-nya adalah 3, N-nya adalah 10. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus permutasi 3 dari 10. Gitu ya. Jadi sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3 faktorial. Ya,
10 faktorial per 7 faktorial. Di sini kan 10 kurang 3, 7 ya. Jadi 7 faktorial. Nah, kita lihat di sini. 10 faktorial kita bisa ubah jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa tidak dilanjut sampai 1? Karena nanti kita akan bagi dia dengan 7 faktorial. Jadi biar mudah, kita tidak perlu lanjutkan lagi sampai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena nanti kita mau bagi juga dengan 7 faktorial. Jadi biar gampang kita cukup stop di sini sampai 7 faktorial. Jadi misalkan di sini kita mau bagi dengan 6 faktorial, berarti di sini kita stopkan sampai di 6 faktorial biar lebih gampang. Oke. Di sini ada 7 faktorial, di bawah juga ada 7 faktorial, kita tinggal bagi 7 faktorial bagi 7 faktorial, sisanya 1. Di sini 1, di sini 1. Berapapun nilainya di pembilang, kalau dibagi dengan penyebutnya yang nilainya 1, hasilnya adalah dirinya sendiri atau hasilnya ada di pembilang gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. 10 kali 9 kali 8 hasilnya adalah 720. Jadi banyak cara memilih 3 pengurus OSIS dari 10 calon itu adalah 720 cara. Oke, kita lihat selanjutnya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata matematika? Nah, dari kata matematika di sini kita lihat di sini kalau ini pasti memperhatikan urutan. Karena misalkan begini, MAT kalau kita baca jadinya mat atau ini matematika. Kalau urutkan begini bacanya matematika. Kalau dibalik lagi bacanya sudah berbeda. Nah, otomatis urutan pasti diperhatikan. Misalkan ini 3 huruf yang sama. MAT kalau kita balik masih 3 huruf yang sama bacanya ini mat. Kalau dibalik bacanya tam. Nanti bisa lagi bacanya AMT gitu, bisa lagi dirubah lagi. Nah, itu cara bacanya sudah berbeda. Hasilnya juga pasti berbeda. Nah, otomatis urutan itu diperhatikan. Kalau M yang di pertama, A yang di kedua, T yang di ketiga jadinya mat. Tapi kalau T yang di pertama, A di kedua, M-nya yang di ketiga bacanya tam. Itu sudah berbeda. Pasti urutannya diperhatikan. Maka soal ini kita masukkan ke soal permutasi. Lalu permutasi dari apa? Nah, kita lihat dari kata matematika, ada beberapa unsur yang sama. Ada beberapa huruf yang sama. Misalkan huruf M. Huruf M di sini ada 2. Huruf A di sini ada 3. Kemudian huruf T ada 2. Nah, ini termasuk dalam permutasi unsur yang sama. Karena dalam kata matematika ada beberapa unsur yang sama. Nah, unsur yang sama tadi, kita lihat di sini di mana N-nya 10. N ini 10 dari mana? Jumlah huruf ini kan ada 10 huruf ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf di mana jumlah huruf yang sama itu M tadi ada 2, T ada 2, dan A ada 3. Jadi kita langsung kasih masuk ke permutasi, rumus permutasi. Permutasi 3 dari 10. 3 ini apa? 3 unsur yang sama. Nah, 3 unsur yang sama tadi ada M-nya, maaf ini ada kekeliruan di sini. Maaf, A3, T2, M2 di sini. Seharusnya ini 2 ya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini karena kita mau bagi dengan angka paling besar di sini adalah 3 faktorial. Berarti di pembilang kita cukupkan sampai di 3 faktorial. Kita faktorkan ke belakang tetapi cukup sampai di 3 faktorial karena nanti kita akan bagi dengan 3 faktorial di sini gitu ya. Jadi ya ini 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial sudah habis, sisanya di sini ada 2 faktorial dengan 2 faktorial. 2 faktorial kita bisa faktorkan jadinya 2 kali 1 kali ini kali dari sini 2 faktorial kita ubah jadi 2 kali 1. Jadi 2 kali 1 kali 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2, kali dengan 2 kali 1 juga 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, ini. Nah, di sini 4 dengan 4 di pembilang dengan 4 di penyebut kita bisa bagi. Habis sudah, berarti tinggal di pembilang saja. Jadi tinggal 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5. 4 tadi sudah habis dibagi ya. Jadi hasilnya adalah 151.200 kata yang bisa dibentuk dari kata matematika ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya.
Jika terdapat ayah, ibu, dan 5 orang anak akan duduk makan secara melingkar. Ini maaf ya, duduk ini. Di mana ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan. Banyak cara menyusun posisi duduk ayah, ibu, dan 5 orang anak tersebut adalah, karena di sini ada kata melingkar ya, jadi ini pasti permutasi siklis. Ada kata melingkar, kita perhatikan dulu. Karena posisi duduk melingkar, maka soal ini merupakan soal permutasi siklis. Di mana N itu sama dengan 6. Ya, 6 ini kenapa bisa 6? Ada 5 orang anak, seharusnya ada 7 orang ya. Seharusnya ada 7 orang, tetapi untuk ayah dan ibu, mereka kan selalu duduknya harus berdampingan. Maka posisi untuk ayah dan ibu itu kita anggap satu bagian, karena mereka harus selalu duduk berdampingan. Lalu di sini ada 5 orang anak, jadi totalnya kita anggap 6. Nah, ini. Lalu di sini permutasi siklis, jadi di sini kita total jumlah orang kita anggap ada 6, 6 kurang 1 dikali dengan 2. 2 ini apa? 2 ini untuk posisi dari ayah dan ibu yang bisa tukar tempat. Jadi bisa misalkan anak 1 yang dekat ayah, nanti bisa saja ibunya yang dekat dengan anak pertama, ayahnya di sampingnya ibu. Intinya ini ayah dengan ibu hanya tukar tempat. Jadi posisi untuk ayah dan ibu tukar tempat itu ini. Kita kasih di sini ada 2 faktorial. Ini posisi khusus untuk ayah dan ibu ketika mereka bertukar tempat, gitu ya. Ya, jadi 6 kurang 1 itu 5, 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ya, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali dengan 2 faktorial itu 2 kali 1. Oke. Jadi total caranya adalah 240 posisi yang dapat dibuat dari posisi duduk ayah dan ibu selalu berdampingan ditambah dengan 5 orang anak yang akan duduk melingkar. Gitu. Oke, soal permutasinya kita sudah selesai. Kita lihat kombinasi. Oke, kombinasi. Kombinasi adalah pengambilan R unsur dari N objek yang tersedia dengan, maaf ini bukan dengan ya, tidak ada dengan ini langsung, tanpa memperhatikan urutannya. Jadi dia tidak perhatikan urutan. Dia berlawanan dengan permutasi. Kalau permutasi urutan itu penting, kalau kombinasi urutan itu tidak jadi masalah. Jadi dia tidak memperhatikan urutan dan biasanya pakai kata pengambilan. Oke. Nah, rumus kombinasi itu R, kombinasi R dari N, R yang kita mau ambil dari berapa totalnya yang tersedia, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N kurang R faktorial. Oke, kita lihat contoh. 3 buah huruf diambil dari kata produksi. Berapa banyak cara memilih 3 huruf tersebut jika urutan huruf tidak diperhatikan? Nah, ini jelas-jelas dia sudah kasih tahu di sini. Urutan huruf tidak diperhatikan. Nah, kalau dia sudah jelas kasih tahu di sini tidak diperhatikan, artinya ini soal kombinasi. Oke, kita lihat. Maka soal ini merupakan soal kombinasi di mana N-nya sama dengan 8. N itu 8 dari mana? Lihat, dari kata produksi ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti 8 huruf artinya N-nya ada 8 dan R ambil berapa? Oh, ambil 3. Ini di sini dia bilang ambil 3 dari kata produksi yang di mana kata produksi itu terdiri dari 8 huruf. Oke, berarti pengambilan 3 huruf dari 8 huruf yang tersedia. Jadi tinggal masukkan ke rumus kombinasi R dari N. R-nya tadi 3, N-nya 8. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 8 kurang 3 faktorial. Ya. 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Nah, karena di atas ada 5 faktorial, kita gampangkan saja. Kita stopkan faktorial di atas itu sampai di 5 faktorial. Karena kita mau bagi dengan 5 faktorial juga di bawah. Gitu ya. Kenapa tidak pilih 3? Kita pilih saja yang paling besar, faktorial paling besar ya, yang ada di bawah. Kita samakan dengan di atas. Nah, ini menjadi 5 faktorial bisa dibagi dengan 5 faktorial, habis. Kemudian
Di sini 3 kali 2 kali 1 itu 6. Di atas ada 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6. Dibagi dengan 6. Nah, 6 dengan 6 bisa kita bagi. 6 dengan 6, lalu berarti sisanya 8 kali 7. 8 kali 7 itu 56 cara. Jadi ada 56 cara memilih 3 huruf dari kata produksi. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Dari 10 orang finalis lomba akan dipilih 4 orang terbaik. Banyak cara memilih 4 orang terbaik tersebut adalah, nah ini kita harus bedakan dulu, ini permutasi atau kombinasi. Nah, lihat, akan dipilih 4 orang terbaik, berbeda dengan 3 orang tadi ya. Di soal permutasi tadi dipilih 3 orang itu ada posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu memperhatikan urutan, sedangkan ini memilih 4 orang terbaik, kan tidak ada urutan untuk yang terbaik. Jadi keempat-empatnya sama posisinya, sama-sama terbaik. Jadi tidak ada urutan. Sedangkan tadi memilih 3 itu ada posisinya, ada urutannya. Pertama ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara. Kalau ini tidak ada urutan karena mereka posisinya sama-sama terbaik. Berarti ini kombinasi 4 dari 10. Gitu ya. Jadi tinggal kita lihat, karena akan dipilih 3 terbaik, maka urutan untuk memilih yang terbaik tidak memperhatikan urutan. Maka soal ini merupakan soal kombinasi di mana N-nya tadi 10 dan R-nya 3. Jadi kita ambil, oh maaf, ini bukan 4 di sini ya, tapi ini 3. Jadi nanti kita ganti. Di sini 3 ya, ini 3, di sini 3. Kita akan pilih 3 dari 10. Jadi kita masukkan ke rumus kombinasi. Maaf, yang salah ada di ini, di pembahasannya. R-nya kita ganti dengan 4. Ini 4 nanti. Yang ini sudah betul, di soal ini sudah betul. Di sininya yang kita ganti dengan 4 ya. Oke. Ibu tidak bisa mengganti langsung di sini. Ya, nanti setelah ini diganti. Tapi nanti anak-anak bisa memperhatikan ini dipilih 4 terbaik ya. Jadi ini R-nya nanti ganti dengan 4. Jadi 4 faktorial dikali dengan 10 kurang 4 faktorial. Nah, sini 10 kurang 4 itu 6 faktorial. Di sini 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 6 faktorial. Kalau seperti ini berarti nanti 10 kita faktorkan cukup sampai di 6 faktorial. Karena kita akan bagi dengan 6 faktorial di sini ya. Oke. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4, 3, 2, 1 dari mana? Dari ini, 4 faktorial ini. Jadi di sini 6 faktorial, di pembilang ada 6 faktorial, di penyebut ada 6 faktorial, kita sederhanakan saja. Jadi, nah, 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial habis. Kemudian di sini ada 10 faktorial. Di bawah sini karena ada 2. Karena 10 kita bisa bagi dengan 2. Kita bagi saja. 10 bagi 2. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian masih ada lagi yang bisa kita sederhanakan. Kita lihat lagi. 9 bisa kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 3. Dan kemudian ada lagi 8 dengan 4. Masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi saja 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, jadi di sini di penyebut ini berapapun kalau bagi 1 kan hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Ini di sini bagi dengan 1 kan dirinya sendiri. Jadi di pembilang itu tersisa 5, 3, 2, dan 7. Jadi kita pembilangnya saja yang kita kali karena penyebutnya tadi sudah habis. 5 dikali dengan 3 kali 2 kali dengan 7. Hasilnya adalah 210 cara. Jadi ada 210 cara kita memilih 4 orang terbaik dari 10 orang finalis yang ada. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semangat belajar, semangat memahami materi yang ada. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.